Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day teman-teman. Akhirnya jumpa lagi dengan saya Nazar di channel The Conquest 4. Video yang sempat tertunda saya bikin beberapa bulan yang lalu akhirnya bisa selesai juga. Di ini saya ingin bincang-bincang bersama teman-teman saya sereka profesi pelaut, yaitu berkaitan dengan seputar rencana atau bincang-bincang seputar rencana keuangan atau financial planning mereka pada saat nanti menjelang pensiun. Jadi apa aja sih yang sudah mereka persiapkan, kemudian usaha apa saja yang sudah mereka lakukan pada saat di usia produktif atau pada saat ini mereka bekerja sebagai penghasilan tambahan di rumah. Yuk kita langsung aja dengarkan bincang-bincang saya dengan teman-teman. Semoga ada manfaat ataupun ada pelajaran yang bisa diambil dan bisa kita terapkan di lingkungan kita ataupun keluarga kita. Terima kasih banyak. Jangan lupa like dan subscribe. I am sailing, I am sailing home again across the sea. I am sailing, splashing high clouds, stormy waters, to be near you, to be free. Nah, sebelum kita mulai sesi bincang-bincang dengan rekan-rekan saya, terlebih dahulu saya tunjukkan slide mengenai struktur organisasi dan hierarki kepemimpinan di kapal atau di teras Conquest 6 ini. Kita ngobrol santai aja nih. Nah, sebelumnya saya perkenalkan dulu, selamat malam rekan-rekan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya perkenalkan dulu rekan kerja saya, Pak Second Officer, Bapak Hafid Nur Indra. Jadi ini adalah teman kerja saya di teras Conquest 4. Nah, di sesi ini saya ingin berbagi bagaimana rekan-rekan kita sebagai pelaut sini melakukan atau membuat financial planning setelah mereka pensiun. Jadi rencana apa aja sih yang sudah mereka planning, karena kita tahu profesi pelaut, terutama kayak kita di sini tidak ada uang pensiun, ya kan? Betul. Terus bagaimana kita menyikapinya? Oke, boleh saya tanya dulu nih. Jadi posisi Pak Hafid di sini sebagai apa, Pak? Ya, selamat malam. Malam. Saya di sini sebagai second officer di atas kapal teras Conquest 6 ini. Nah, tugas utama Pak Hafid itu sebenarnya apa aja sih, Pak, di kapal ini? Kita mau tahu nih, second officer apa aja tugasnya? Tugas second officer di sini tertera di SMS ya Pak, Safety Emergency System yang dikeluarkan oleh pihak teras. Di situ ada beberapa pekerjaan yang harus saya lakukan, termasuk untuk mengecek dan memastikan alat-alat keselamatan di atas kapal ini siap untuk digunakan apabila ada emergensi, serta update peta dan lain-lain, dan juga apa yang diorderkan atau tugas yang diberikan oleh kapten dan kapal. Nah, kemudian sudah berapa lama nih ini order atau Pak Second bekerja sebagai pelaut atau di kapal ini deh, di teras Conquest? Untuk jadi pelaut kurang lebih sudah 15 tahun. 15 Untuk tahun. di kapal ini 5 tahun. 5 tahun. Ya, udah tipis. Sampai 2015, saya 2014. Ya, 5 tahun, 6 tahun lah. Kemudian kalau boleh dijawab silakan, enggak juga nggak apa-apa. Ya. Sebutkan aja estimasi range-nya. Karena kebanyakan orang mengenal pelaut itu atau kita ini pekerja lepas pantai dengan penghasilan yang bilang fantastis atau lah, ibarat kata orang bilang gaji sebulan cukup 3 bulan. Mungkin itu ada benarnya atau mungkin itu hanya gosip aja. Saya tahu bocornya berapa sih Pak Second ininya, Pak Hafid? Salary-nya per bulan dikasih range apakah 30 sampai 40, 40 sampai 50? Oh, kalau masalah salary saya kira cukup besar ya cukup besar, di okay. industri oil and gas ini, karena itu
bermakna juga karena tugas dan tanggung jawab kita serta resiko yang kita hadapi di dunia kerja kita itu cukup tinggi, sehingga dengan salary yang kita dapat itu saya kira juga wajar aja. Berarti bukan gosip ya di luar sana, wah tuh gajinya sebulan cukup untuk bisa buat 3 bulan, berarti bukan gosip ya, itu benar real ya? Ya, kalau pemanfaatan gaji kita sesuaikan dengan pekerja yang di darat mungkin bisa 10 kali lipat. Ngomong-ngomong, sebulan 60 dapat nggak Mas itu? Ya, itu nggak bisa diungkapkan. Kalau kasih range berapa? Antara 30 sampai 60, Pak Hafid ini di range berapa? Nggak bisa aja itu. Oh, bisa rahasia masing-masing. Oke, rahasia ya, karena jadi nggak boleh. Ini nggak mandatori untuk bisa dijawab, karena ada juga di kontraknya kami di sini tidak boleh menyebutkan nominal pada rekan kerja karena itu sifatnya confidential dan itu termasuk extreme violence di kontrak kami. Jadi kita lewatkan ini. Kemudian saya pernah cerita sama salah satu kapten kita di sini ya, sebetulnya Kapten Dedi. Saya dulu punya kekhawatiran, apalagi kita kerja kontrak ya Pak Hafid ya, tidak ada istilah permanen. Kemudian enak lah kalau kerja di kantor karyawan permanen ataupun pegawai negeri, dia sudah tidak terlalu pusing untuk membandingkan semasa atau setelah dia pensiun. Nah, saya pernah cerita sama dia, Cap, saya sedikit ini juga ada kekhawatiran. Nah, kemudian dia banyak cerita, memberikan masukan. Oh, jadi berkuranglah kekhawatiran saya. Jadi sebenarnya di usia kita ini, usia produktif, harus sudah mulai mempersiapkan sejak dini nih. Pada masa 55 tahun saat kita pensiun, jadi kita ada kemandirian finansial. Atau istilahnya tidak tergantung terhadap anak kita. Kita sudah tua tapi tetap mandiri untuk bisa menghidupi kebutuhan kita dengan istri. Nah, kalau gue tahu planning keuangan apa aja sih yang sudah dilakukan atau direncanakan Pak Hafid untuk masa tua atau setelah pensiun atau tidak bekerja lagi di kapal? Bila minta tolong gimana ini ya, plan-plan apa aja sih yang udah gitu. Untuk masalah finansial sih sebetulnya itu berkenaan dengan keyakinan kita juga sih. Jadi dalam hal ini kita tidak yakin besok kita bisa makan itu udah dosa kalau menurut saya. Oke. Jadi ya. untuk pengaturan masalah finansial, kebanyakan rekan-rekan pelaut itu terlalu fokus untuk bikin usaha atau membuat suatu gerai atau apapun itu untuk menghasilkan uang sampingan atau yang lain. Kalau menurut saya pribadi itu hal yang sangat sulit dilakukan oleh orang-orang pelaut ataupun orang-orang yang bekerja di lepas pantai. Karena apa? Karena kita tidak bisa menangani sendiri secara langsung. Godaan yang paling berat di dunia ini menurut saya adalah uang. Sehingga kalau kita mempercayakan usaha kita atau uang kita kepada orang lain, itu bisa merusak orang yang kita percayai. Sehingga apa yang saya lakukan untuk mengcover itu semua, untuk menginvestasikan uang yang saya dapat adalah kita lebih baik membeli aset-aset ataupun tanah ataupun ruko yang nantinya bisa kita kelola sewaktu pensiun. Walaupun belum pensiun, aset itu bisa menghasilkan walaupun sedikit dan nilai marginnya akan bertambah. Berarti statement Anda Pak Hafid hampir sama salah satu kapten yang pernah saya ajak ngobrol juga ya. Dia juga beberapa sudah memikirkan dari sekarang aset-aset, terutama aset tanah, rumah yang nantinya untuk bekal dia pada masa pensiun. Jadi ada nggak bisnis sampingan Mas kalau lagi off? Kan jujur aja saya kan ada nih. Kalau Hafid ada nggak bisnis sampingan? Oh nggak ada, saya nggak ada. Full. Saya kalau off ya di rumah aja. Ngomong anak, jalan-jalan. Iya, mandiin, keluar masukin burung gitu aja. Touring. Ya kalau touring jarang-jarang, yang penting kita untuk waktu untuk keluarga itu ada lah. Kadang-kadang aja kita piknik bersama. Kemudian istri Pak Hafid ini bekerja? Ya alhamdulillah bekerja. PNS atau karyawan swasta?
Ya bekerja aja. Oh, kerja aja. Oke. Saya di sini kalau PNS, alhamdulillah berarti Anda punya 2 gadan, ya kan? Kalau swasta atau yang tidak bekerja, GRT-nya ya 1 gadan. Berarti kerjanya kan kalau mobil tuh lebih keras lagi. Kalau hanya 1 gadan atau 2 gadan, kerja tidak terlalu keras. Oke, ini kita lewatkan karena beliau menjawab bekerja saja. Kemudian ada nggak saran untuk rekan-rekan seprofesi seperti Pak Hafid atau saran Pak Hafid ke saya untuk bagaimana kita mempersiapkan nanti di masa pensiun agar tetap mandiri secara finansial? Kalau saran sih, untuk saran diri saya pribadi dan rekan-rekan, usahakan sebisa mungkin jangan sampai berhutang. Hutang yang sifatnya itu kebutuhan sekunder, kayak mobil, motor. Kalau rumah mungkin ya ada ini ya dipaksa-paksain lah ya kan, karena rumah itu penting banget. Kalau masalah mobil dan motor, apalagi handphone yang sekarang Samsung sudah sampai S20 atau gimana ya kan? Hindari hutang. Karena apa? Sewaktu kita punya cicilan, itu pikiran kita sudah terpecah, sehingga kinerja kita pun nantinya juga tidak akan optimal. Untuk urusan keluarga juga tidak optimal. Jadi hindari hutang. Kalau orang sabar itu bukan masalah sabar karena musibah atau apa. Sabar untuk tidak memberi sesuatu di luar kemampuan kita itu juga sabar. Masya Allah, ini salah satu nasihat dari Pak Hafid rekan kita ya teman-teman. Oke. Kemudian dari anak-anaknya Pak Hafid nih, ada ikutan asuransi nggak? Asuransi pendidikan, kemudian ada asuransi nanti dia untuk masa depannya siapa dari sekarang? Ya kalau mau asuransi saya ngikut tabungan pendidikan aja ya. Kayak pendidikan jadi diambil kalau nantinya anak saya masuk SD dapat itu untuk memperingat kita untuk biaya pangkal masuk pendidikan ya. Karena sekarang pendidikan untuk kita mendapatkan pendidikan anak yang baik itu mahal-mahal uang pangkalnya. Nah, saya setuju. Kemarin saya mendaftarin anak saya sekolah toddler aja di atas 15. Saya pikir ini hampir sama tarik ke belakang 14 tahun yang lalu, 19 tahun yang lalu sama sekolah kuliah. Segitu biaya ya Pak. Apalagi nanti ke depannya Mas, apalagi untuk mereka kuliah, terus kemudian masuk di sekolah yang benefit, pastinya akan lebih banget. Oke, itu aja dari saya Pak. Saya kan sebenarnya saya ucapkan terima kasih banyak atas waktunya, kemudian saran-sarannya, tips-tipsnya. Jadi rekan-rekan semua sudah dengar sendiri bagaimana profesi kami sebagai pelaut atau pekerja lepas pantai, yang dimana kita adalah kontraktor, dalam artian pekerjaan kontrak terus, kontrak permanen, tidak ada permanen, dan kemudian tidak ada uang pensiun atau uang uang pesangon setelah selesai masa kerja atau di usia 55 tahun. Itu aja dari saya, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.